Tambang-tambang yang tiap bulan keluar ratusan miliar rupiah. Emas, perak, logam-logam yang sangat mahal. Sampai hari ini penyelundupan masih berjalan. Maraknya penyelundupan emas ilegal tak bisa dipisahkan dari praktik pertambangan emas tanpa izin atau petik yang masih menjamur di sejumlah daerah. Dari lubang-lubang tambang tanpa izin, emas hasil eksploitasi bergerak menyusuri rantai perdagangan hingga berujung pada penyelundupan. Di balik rantai panjang emas ilegal, dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin dan distribusi emas ilegal terdeteksi di sejumlah wilayah, mulai dari Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, hingga Pulau Jawa, dan diduga mengalir ke pasar luar negeri. Sementara itu, PPATK menaksir perputaran dana yang diduga kuat terkait aktivitas pertambangan emas tanpa izin sepanjang 2023 hingga 2025 mencapai angka 992 triliun rupiah. Besarnya angka menunjukkan pertambangan emas tanpa izin bukan sekedar persoalan pertambangan, melainkan rantai ekonomi gelap yang terus berputar. Salah satu jejaknya terbongkar di Rata Totok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pertambangan emas tanpa izin PT HWR yang telah beroperasi sekitar 20 tahun sebelum akhirnya terungkap beroperasi secara ilegal. Pengusutan perkara kemudian berujung pada penetapan 3 orang tersangka, salah satunya adalah Kepala Dinas ESDM Sulawesi Utara tahun 2019. Dari pengusutan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara juga berhasil menyita sejumlah alat berat, logam mulia emas, dan menyelamatkan uang negara lebih dari 15 miliar rupiah. Ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dengan jumlah total senilai yang saya sebutkan tadi. Ini dianggap bergulir terus sesuai dengan penggalian yang kita lakukan. Pengusutan tak berhenti pada lokasi pertambangan. Tim penyidik pidana khusus Kejati Sulawesi Utara juga menggeledah rumah Ketua Kadin Manado. Dari penggeledahan di 3 lokasi, penyidik menemukan dokumen pertambangan terkait PT HWR, perlengkapan pemurnian emas, dore emas seberat 89 gram, serta uang tunai sebanyak 18 miliar rupiah. Jejak pertambangan emas tanpa izin juga terungkap di Kalimantan Barat. Polda Kalimantan Barat menangkap oknum anggota DPRD Sintang berinisial MA pada 3 Agustus lalu. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat informasi terkait dugaan pengiriman emas hasil pertambangan ilegal. Saat kendaraan dihentikan dan digeledah, petugas menemukan 3 keping emas dengan bobot masing-masing lebih dari 1 kilogram serta uang tunai lebih dari 5 juta rupiah. Dari tambang ilegal, emas kemudian bergerak ke rantai distribusi dan tak jarang berujung pada penyelundupan. Panjang tahun 2026, Bea Cukai telah menindak 32 kasus penyelundupan emas dengan total barang bukti seberat 284 kg emas. Upaya penggagalan ataupun penyelundupan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ini sudah menghasilkan nilai keekonomisan sekitar 846 miliar. Pemerintah mengakui praktik pertambangan tanpa izin masih terjadi di berbagai wilayah. Kementerian SDM pun menyiapkan sejumlah langkah. Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal. Potensi mineral emas di Indonesia patut dikelola dengan baik dan transparan agar memberi manfaat bagi rakyat. Pertambangan ilegal dan sejumlah masalah di hulu harus dibenahi. Jalur penyelundupan harus diputus agar kekayaan yang digali tak mengalir ke sindikat penyelundup emas. Saudara, tindak kriminal pengolahan dan penyelundupan emas secara ilegal belakangan ini masih terjadi. Saya akan tanyakan secara langsung kepada Guru Besar Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Prof. Adrianus, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, sama-sama. Dalam waktu yang berdekatan, Prof, di bulan kemerdekaan, polisi dan Bea Cukai membongkar praktik penyelundupan emas ilegal untuk jaringan India Dubai dan juga China Hong Kong. Bagaimana Anda membaca rentetan kejadian ini? Sebelum masuk ke situ, saya ingin melihat gejala besarnya atau fenomena besarnya dulu. Ya. Mengenai peningkatan permintaan akan emas yang luar biasa. Ya. Di seluruh dunia, di mana-mana orang mencari emas.
ditandai dengan dua hal. Pertama adalah bahwa emas itu dianggap sebagai alat tukar yang standar, alat tukar yang ajak dan universal. Yang kedua adalah banyak negara-negara yang mengganti cadangan devisanya dari yang tadinya mata uang menjadi emas. Nah, ini kan dibaca oleh beberapa kalangan sebagai permintaan, sebagai opportunity untuk kemudian mendapatkan emas itu dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Ini maka lalu saya berpikir, jangan-jangan memang sudah ada ekosistemnya. Sudah ada ekosistemnya? Jangan-jangan ya. Makanya kemudian saya setuju ketika teman-teman mengatakan mengenai jaringan. Kalau saya juga, jangan-jangan